Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang anak bernama Arman. Usianya baru menginjak 14 tahun, namun beban hidup yang ia tanggung sudah jauh lebih berat dibanding anak-anak seusianya. Sejak usia 9 tahun, Arman sudah menjadi yatim piatu. Ayahnya wafat karena sakit keras, disusul ibunya beberapa tahun kemudian yang tidak kuat menanggung penderitaan hidup. Sejak saat itu, Arman tinggal sendirian di sebuah gubuk tua peninggalan keluarganya. Rumah itu reot dengan atap bocor dan dinding dari anyaman bambu yang mulai rapuh dimakan usia. Meski hidup dalam serba kekurangan, Arman bukanlah anak yang gemar mengeluh. Ia terbiasa bekerja keras demi sekadar bertahan hidup. Setiap pagi, Arman berangkat ke hutan dengan membawa kapak kecil. Ia mencari ranting dan kayu bakar yang nantinya dijual di pasar desa. Dari hasil penjualan itu, ia membeli beras hanya cukup untuk makan sehari. Namun jika dagangannya tidak laku, Arman harus puas dengan singkong rebus atau bahkan menahan lapar hingga keesokan harinya. Meski hidup miskin, Arman dikenal sebagai anak yang baik hati. Ia sering membantu tetangga lanjut usia yang kesulitan mengambil air, atau menolong anak kecil yang kehilangan kambing di padang rumput. Arman percaya, kebaikan sekecil apapun suatu hari akan kembali kepadanya. Namun jauh di lubuk hatinya, Arman sering merasa kesepian. Malam-malamnya sunyi, hanya ditemani lampu minyak yang redup dan suara jangkrik dari persawahan. Kadang ia menatap bintang sambil berbisik lirih, "Ayah, Ibu, semoga kalian bahagia di surga." Hatinya berusaha kuat, walau rindu itu selalu hadir. Warga desa kerap merasa iba kepadanya, namun mereka juga hidup miskin sehingga tak banyak yang bisa diberikan. Bahkan ada pula yang meremehkannya, menganggap Arman hanyalah anak yatim tak berguna yang kelak akan menjadi beban masyarakat. Meski begitu, Arman tidak pernah putus asa. Ia percaya bahwa setiap manusia memiliki jalan hidup masing-masing, dan selama ia terus berusaha serta berbuat baik, pertolongan Allah pasti akan datang. Hari-harinya terasa monoton. Pagi ia mencari kayu, siang menjualnya di pasar, sore pulang ke gubuk reot, dan malam beristirahat. Ia tidak pernah tahu bahwa takdir besar sedang menunggunya. Takdir yang kelak akan mengubah hidup seorang anak yatim miskin menjadi sosok yang dihormati banyak orang. Semua itu berawal dari sebuah peristiwa tak terduga di dalam hutan. Pagi itu, udara di desa terasa lebih dingin dari biasanya. Embun masih menempel di pucuk-pucuk daun, sementara kabut tipis menutupi jalan setapak menuju hutan. Arman membawa kapak kecil di tangannya, berniat mencari kayu bakar lebih banyak agar bisa mendapat uang lebih di pasar. Ia berjalan perlahan sambil bersenandung pelan, berusaha menghibur diri dari rasa lelah yang kerap ia rasakan. Semakin jauh ia melangkah, pepohonan hutan terasa semakin rapat. Burung-burung berkicau, sementara suara serangga mengiringi langkahnya. Arman sudah terbiasa dengan suasana itu, namun hari itu ia merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah ada hawa dingin yang menyusup ke dalam tubuhnya, membuat bulu kuduknya merinding. Saat sedang menebang ranting kering, tiba-tiba telinganya menangkap suara lirih. "Tolong, tolong aku." Suara itu sangat lemah, hampir tertelan oleh suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Arman tertegun. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang lain di sekitarnya. Namun hutan itu sepi, hanya suara alam yang biasa ia dengar. Arman mencoba mengabaikannya dan kembali menebang ranting. Namun suara itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih jelas. "Tolong, siapapun, tolong aku." Hati Arman berdegup kencang. Suara itu terdengar seperti suara seorang kakek tua yang sedang kesakitan. Dengan langkah hati-hati, Arman berjalan mengikuti arah suara. Semakin ia melangkah, semakin jelas suara itu terdengar. Ia harus menyingkirkan semak-semak tinggi, melewati akar pohon yang menjuntai, hingga akhirnya sampai di sebuah jalan setapak kecil yang jarang dilewati orang. Di ujung jalan itu, Arman menemukan sebuah pondok tua yang sudah hampir roboh. Atapnya berlumut, dindingnya retak, dan pintunya setengah terbuka. Dari dalam pondok itulah suara rintihan itu berasal.
Arman berdiri mematung sejenak, ragu untuk melangkah lebih jauh. Apakah aku harus masuk? Batinnya gelisah. Rasa takut dan penasaran bercampur jadi satu. Namun suara lirih itu kembali terdengar, kali ini lebih pilu. Tolong aku sudah lama di sini. Dengan tekad yang ia kumpulkan, Arman akhirnya memberanikan diri melangkah masuk ke dalam pondok tua itu. Bau apek langsung menyambut hidungnya, bercampur dengan aroma besi karatan. Dari dalam kegelapan, ia melihat sesosok tubuh renta duduk bersandar pada tiang, tangan dan kakinya terikat rantai yang sudah berkarat. Arman terperanjat. Seorang kakek tua dengan rambut putih kusut, wajah penuh keriput, dan tubuh kurus kering menatapnya dengan mata memohon. "Nak, tolong aku sudah lama terkurung di sini," ucap sang kakek dengan suara gemetar. Arman berdiri membeku. Hatinya dilanda kebingungan antara takut dan iba. Ia tidak tahu siapa kakek itu, mengapa bisa terikat rantai, dan bagaimana mungkin ada orang yang dikurung di tengah hutan selama bertahun-tahun. Namun satu hal pasti, tatapan mata kakek itu membuatnya sulit berpaling. Arman menelan ludah, jantungnya berdetak begitu kencang. Ia berdiri beberapa langkah dari kakek tua itu, masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Rantai besi yang melilit tangan dan kaki kakek itu sudah penuh karat, seakan-akan telah dipasang bertahun-tahun lamanya. "Nak, jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Tolonglah aku," suara kakek itu bergetar, penuh penderitaan. Arman memberanikan diri mendekat. Ia melihat luka-luka di pergelangan tangan kakek itu akibat terikat rantai terlalu lama. Wajah kakek itu tampak pucat, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam, seakan membawa beban cerita panjang. "Kenapa kakek bisa terikat seperti ini?" tanya Arman lirih. Kakek itu menarik napas panjang sebelum menjawab. "Aku, dulu adalah orang kaya raya. Aku memiliki perusahaan, tanah luas, dan harta melimpah. Namun keserakahan anak dan cucuku membuatku dibuang. Mereka mengikatku di sini, jauh dari mata orang-orang, agar bisa menguasai semua kekayaanku. Aku sudah puluhan tahun terkurung tanpa seorang pun yang tahu." Arman terdiam. Ia sulit mempercayai cerita itu, namun keadaan di hadapannya membuat kata-kata sang kakek terasa nyata. Wajah kakek itu penuh kesedihan, namun ada pula keteguhan dalam suaranya. "Aku bernama Tuan Ibrahim," lanjutnya pelan. "Jika kau mau menolongku, Nak, aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Aku sudah berdoa kepada Allah setiap hari, berharap ada seseorang yang mau datang dan membebaskanku. Mungkin engkaulah jawaban dari doa itu." Arman menunduk, hatinya bergejolak. Di satu sisi, ia merasa kasihan melihat kakek renta itu terbelenggu bertahun-tahun. Di sisi lain, ketakutan masih menghantui pikirannya. Bagaimana jika cerita kakek itu bohong? Bagaimana jika semua ini hanyalah jebakan? Namun saat matanya kembali bertemu dengan tatapan Tuan Ibrahim, rasa iba itu semakin kuat. Ia melihat air mata menetes di pipi keriput sang kakek. Air mata penuh penderitaan yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Arman menggenggam kapak kecilnya lebih erat. Ia menatap rantai-rantai karatan yang mengekang tangan dan kaki Tuan Ibrahim. Suara hatinya berkata bahwa ini adalah ujian besar. Dengan suara lirih, Arman berkata, "Kak, aku akan mencoba menolongmu." Arman berjongkok di samping Tuan Ibrahim. Ia memperhatikan rantai besi yang membelit tangan dan kaki sang kakek. Besi itu tebal dan keras, namun sudah tampak rapuh dimakan kara. Arman meraba permukaannya, kasar dan tajam hingga membuat jarinya sedikit terluka. "Kakek sabar, aku akan berusaha," ucap Arman lirih. Dengan kapak kecil yang biasa ia gunakan untuk menebang ranting, Arman mulai menghantam rantai itu. Suara dentuman logam menggema di dalam pondok tua. Kapaknya terlalu kecil untuk memutus besi dengan sekali pukul, namun Arman tidak menyerah. Ia mengangkat kapaknya berulang kali, memukul sekuat tenaga, hingga keringat bercucuran di dahinya. Setiap pukulan menimbulkan getaran yang membuat tangannya sakit,
namun ia tetap melanjutkan. Sesekali ia melirik wajah Tuan Ibrahim yang menahan perih, namun juga penuh harapan. "Nak, jangan berhenti, kau hampir berhasil," kata Tuan Ibrahim dengan suara bergetar. Arman menggertakkan giginya, mengumpulkan seluruh tenaganya. Dengan satu hentakan keras, kapaknya mengenai titik lemah rantai itu. Suara besi retak terdengar, lalu akhirnya salah satu ikatan di tangan Tuan Ibrahim terlepas. Kakek itu menghela napas panjang, air mata menetes di pipinya. Allah Maha Besar, tangan ini akhirnya bebas setelah sekian lama. Namun perjuangan belum selesai. Kaki Tuan Ibrahim masih terikat dengan rantai yang lebih tebal. Arman kembali mengayunkan kapaknya. Kali ini ia harus bekerja lebih keras, karena besi itu jauh lebih kuat. Pukulan demi pukulan membuat lengannya terasa nyeri, namun ia tidak mau menyerah. Dalam hati, Arman terus berdoa, "Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk menolong kakek ini." Setelah puluhan kali hantaman, akhirnya terdengar suara besi patah. Rantai karatan itu pun terlepas, membuat kaki Tuan Ibrahim benar-benar bebas. Kakek itu terkulai lemas, namun senyumnya merekah. "Terima kasih, Nak, kau telah menyelamatkanku. Aku tidak akan pernah melupakan jasamu," ucap Tuan Ibrahim dengan suara parau, namun penuh rasa syukur. Arman terduduk lelah. Tubuhnya penuh keringat, tangannya terasa sakit, namun hatinya lega. Ia baru saja melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, membebaskan seorang kakek yang terkurung bertahun-tahun di tengah hutan. Namun Arman belum tahu bahwa tindakannya hari itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Tuan Ibrahim duduk bersandar pada dinding pondok tua itu, tubuhnya masih gemetar karena terlalu lama terkurung. Arman membantu merapikan posisi duduknya, lalu memberinya air dari botol kecil yang selalu ia bawa ketika ke hutan. Kakek itu meminumnya perlahan, lalu menghela napas panjang, seolah melepaskan beban yang telah ia pikul puluhan tahun. "Nak, kau telah melakukan sesuatu yang bahkan keluargaku sendiri tidak mau lakukan. Mereka membuangku, mengikatku, dan berharap aku mati di tempat ini," ujar Tuan Ibrahim dengan suara bergetar. Arman menatap kakek itu penuh rasa ingin tahu. "Mengapa mereka tega berbuat begitu, Kek?" Tuan Ibrahim terdiam sejenak, matanya menerawang jauh. "Dulu aku seorang miliarder. Aku memiliki perusahaan besar, tanah luas, dan rumah mewah. Tapi harta itu justru membuat anak-anak dan cucuku berubah. Mereka serakah, mereka ingin semua warisan jatuh ke tangan mereka. Maka mereka menyusun rencana keji, membuangku ke tempat ini, dan mengikatku agar aku hilang dari kehidupan mereka." Arman terperangah mendengar pengakuan itu. Ia sulit membayangkan bagaimana seorang kakek tua bisa dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. "Aku sudah berdoa kepada Allah setiap hari," lanjut Tuan Ibrahim lirih. "Aku percaya bahwa suatu saat ada seseorang yang tulus akan menolongku. Dan hari ini, Allah mengirimkanmu kepadaku." Arman merasa dadanya hangat mendengar kata-kata itu. Namun di balik rasa haru, ada rasa takut yang merayap. "Kalau begitu, Kek, apa yang akan kita lakukan sekarang? Bagaimana kalau keluargamu yang jahat itu mengetahui kakek sudah bebas?" Tuan Ibrahim menatap Arman dengan sorot mata penuh keyakinan. "Jangan khawatir, Nak. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku masih memiliki bukti dan orang-orang setia yang menungguku. Dunia akan tahu bahwa aku masih hidup. Dan saat itu tiba, kebenaran akan terungkap." Arman mengangguk, meski pikirannya masih dipenuhi rasa cemas. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perjalanannya mencari kayu hari itu akan menyeretnya ke dalam rahasia besar seorang miliarder yang hilang puluhan tahun. Di luar pondok, angin berhembus kencang, seakan menjadi pertanda bahwa perjalanan baru akan segera dimulai. Keesokan harinya, Arman membawa Tuan Ibrahim keluar dari hutan. Kakek tua itu berjalan dengan tertatih, sementara Arman menopangnya agar tidak terjatuh. Jalan setapak yang sunyi akhirnya membawa mereka kembali ke desa. Begitu tiba di perkampungan,
Warga desa terkejut melihat keduanya. Mereka mengenal Arman sebagai anak yatim penjual kayu bakar, namun kini ia datang bersama seorang kakek renta yang wajahnya asing. Beberapa orang mendekat dengan penuh rasa penasaran. "Siapa kakek ini, men?" tanya seorang lelaki tua yang biasa dipanggil Pak Darmo. Arman menatap Tuan Ibrahim, memberi isyarat agar ia sendiri yang menjelaskan. Sang kakek menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara tegas, meski tubuhnya masih lemah. "Aku adalah Tuan Ibrahim. Aku pernah menjadi orang terkaya di kota ini. Bertahun-tahun aku menghilang bukan karena mati, melainkan karena dikurung oleh keluargaku sendiri." Warga desa saling pandang, wajah mereka terkejut. Nama Tuan Ibrahim bukanlah nama asing. Bertahun-tahun lalu, kabar hilangnya seorang miliarder besar itu menjadi misteri yang tak pernah terpecahkan. Banyak orang mengira ia meninggal, ada pula yang mengatakan ia kabur ke luar negeri. "Apakah benar kakek ini Tuan Ibrahim?" bisik seorang ibu kepada tetangganya. "Tidak salah lagi. Aku masih ingat wajahnya dari koran dulu," jawab seorang lelaki dengan nada yakin. Suasana desa mendadak ramai. Kabar tentang kembalinya seorang miliarder yang lama hilang menyebar dengan cepat. Warga berbondong-bondong datang untuk melihat langsung. Mereka tidak percaya bahwa sosok renta yang berdiri bersama Arman adalah orang yang selama ini dianggap hilang tanpa jejak. Di tengah keramaian itu, Tuan Ibrahim mengangkat tangannya, menunjuk Arman. "Anak inilah yang membebaskanku dari kurungan besi. Seandainya tidak ada dia, mungkin aku sudah mati membusuk di hutan. Ingatlah wajah anak ini, karena ia telah menjadi bagian penting dalam hidupku." Semua mata memandang Arman. Anak yatim yang sering diremehkan kini berdiri di tengah perhatian banyak orang. Ia merasa gugup, namun juga bangga. Namun Arman belum tahu, peristiwa itu hanyalah permulaan dari perubahan besar yang akan mengguncang hidupnya. Hari-hari berikutnya, kabar kembalinya Tuan Ibrahim menyebar hingga ke kota. Beberapa orang penting datang ke desa untuk memastikan kebenaran berita itu. Ada pejabat, pengusaha, bahkan wartawan yang membawa kamera. Mereka semua ingin melihat dengan mata kepala sendiri, apakah benar miliarder yang lama menghilang itu masih hidup. Ketika kerumunan semakin ramai, Tuan Ibrahim berdiri di depan rumah kepala desa. Meski tubuhnya sudah renta, suaranya terdengar mantap. "Aku adalah Tuan Ibrahim. Aku tidak mati. Aku dikhianati keluargaku sendiri dan dikurung puluhan tahun. Namun Allah menghendaki aku bebas melalui anak ini, Arman." Semua orang memandang ke arah Arman. Anak yatim itu berdiri dengan wajah malu-malu. Ia tidak terbiasa mendapat perhatian sebesar ini. Tuan Ibrahim melanjutkan dengan suara lantang, "Mulai hari ini, aku menyatakan bahwa Arman adalah pewaris tunggalku. Segala harta, tanah, dan perusahaan yang dulu kumiliki, akan kuserahkan padanya. Aku tidak akan mengakui lagi anak-anak yang telah mengkhianatiku." Suasana seketika riuh. Warga desa saling berbisik, terperangah dengan keputusan yang begitu mengejutkan. Bagaimana mungkin seorang anak yatim miskin, yang selama ini hidup dari menjual kayu bakar, tiba-tiba ditunjuk sebagai pewaris tunggal kekayaan miliarder? Beberapa orang yang dulu meremehkan Arman kini menatapnya dengan takjub. Ada pula yang merasa iri, membisikkan kata-kata sinis di antara keramaian. Namun tatapan Tuan Ibrahim yang penuh keyakinan membuat semua orang terdiam. Arman sendiri hanya bisa tertegun. Hatinya campur aduk antara bingung, takut, dan haru. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah secepat ini. Tuan Ibrahim menepuk bahunya dengan lembut. "Nah, jangan takut. Ini adalah takdirmu. Kau telah menunjukkan ketulusan hati yang tidak dimiliki banyak orang. Karena itulah, aku memilihmu untuk melanjutkan hidupku." Arman menunduk, matanya berkaca-kaca. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, bimbinglah aku. Jangan biarkan aku sombong hanya karena harta. Jadikan aku tetap rendah hati seperti dulu." Sejak hari itu, kehidupan Arman berubah drastis.
Gubuk reot tempat tinggalnya segera direnovasi oleh orang-orang suruhan Tuan Ibrahim. Dalam waktu singkat, rumah sederhana itu berdiri megah dengan tembok kokoh, atap genteng baru, serta perabotan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun perubahan itu tidak hanya terjadi pada rumahnya. Arman juga mendapat kesempatan bersekolah kembali. Selama ini ia hanya bisa menatap anak-anak lain yang berangkat ke sekolah dengan seragam rapi, sementara ia harus masuk hutan mencari kayu. Kini, ia bisa duduk di bangku kelas, memegang buku, dan belajar dengan tenang. Warga desa yang dulu meremehkan Arman mulai menaruh hormat kepadanya. Mereka sadar bahwa anak yatim yang sering dianggap sebelah mata itu kini menjadi pewaris seorang miliarder. Banyak orang datang, menawarkan persahabatan, bahkan mencoba mengambil hati Arman demi mendapat keuntungan. Namun Arman tidak berubah. Ia tetap anak yang rendah hati, suka membantu tetangga, dan peduli kepada orang miskin. Setiap kali mendapat sesuatu dari Tuan Ibrahim, ia selalu menyisihkan untuk orang lain. Baginya, kekayaan hanyalah titipan. Yang membuat hidupnya berarti adalah bagaimana ia bisa menolong sesama. Tuan Ibrahim sering menatap Arman dengan bangga. Kau mengingatkanku pada diriku sendiri saat muda, sebelum harta membuat anak-anakku buta hati. Semoga Allah menjaga ketulusanmu, nak, ucapnya suatu sore ketika mereka duduk bersama di teras rumah. Arman hanya tersenyum. Dalam hatinya ia berjanji tidak akan melupakan masa-masa sulit yang dulu ia alami. Rasa lapar, kesepian, dan kerja keras mencari kayu akan selalu menjadi pengingat agar ia tidak sombong. Namun di balik semua kebahagiaan itu, ada satu hal yang membuatnya terus waspada. Ia tahu, keluarga Tuan Ibrahim yang serakah tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan datang, mencoba merebut kembali apa yang kini telah diwariskan kepadanya. Hari-hari terasa damai bagi Arman. Ia mulai terbiasa dengan kehidupan barunya, meski tetap menjaga kesederhanaan. Namun di balik ketenangan itu, sebuah ancaman perlahan-lahan muncul. Suatu malam, ketika desa sudah sepi dan lampu-lampu rumah padam, Arman mendengar bisikan warga yang baru pulang dari kota. Mereka membawa kabar bahwa keluarga Tuan Ibrahim telah mengetahui keberadaannya. Anak-anak dan cucu kakek itu tidak terima mendengar warisan jatuh ke tangan seorang anak yatim. Katanya mereka akan datang ke desa, ujar seorang tetangga kepada Pak Darmo. Mereka marah besar, merasa berhak atas harta itu. Mereka tidak peduli lagi apa yang telah mereka lakukan pada ayah mereka sendiri. Kabar itu segera menyebar. Warga desa mulai cemas, khawatir jika keserakahan keluarga Tuan Ibrahim akan membawa masalah. Arman mendengar semua pembicaraan itu. Hatinya berdebar, namun ia berusaha tetap tenang. Malam itu ia duduk di serambi rumah bersama Tuan Ibrahim. Angin berhembus pelan, membawa suasana hening yang penuh ketegangan. "Kak," ucap Arman pelan, "apa benar keluargamu akan datang?" Tuan Ibrahim menghela napas panjang. Wajahnya tampak letih, namun sorot matanya masih tajam. "Benar, nak. Mereka pasti tidak akan tinggal diam. Keserakahan telah membutakan hati mereka. Tapi jangan takut. Selama kita berada di jalan yang benar, Allah akan melindungi kita." Arman menunduk, mencoba menenangkan diri. Ia tahu, hari-hari ke depan tidak akan mudah. Kehidupan barunya yang penuh kebahagiaan bisa saja berubah menjadi badai besar akibat keserakahan orang-orang yang dulu mengurung Tuan Ibrahim. Di kejauhan, suara anjing desa menggonggong panjang, seolah memberi tanda bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Pagi itu, desa kecil di Jawa Tengah mendadak gempar. Beberapa mobil mewah berwarna hitam memasuki jalan tanah yang sempit. Debu berterbangan, anak-anak kecil berlarian ke pinggir, dan warga berkerumun penuh rasa ingin tahu. Dari mobil-mobil itu turunlah orang-orang berjas rapi dengan wajah angkuh. Mereka adalah anak dan cucu Tuan Ibrahim, keluarga yang dulu tega mengurungnya puluhan tahun di hutan. Suasana menjadi hening. Semua mata tertuju pada mereka. Warga bisa merasakan hawa tegang yang menyelimuti udara.
Tuan Ibrahim yang duduk di kursi bambu depan rumah segera berdiri dengan tubuh yang masih lemah. Arman berdiri di sampingnya, menggenggam tangan kakek itu erat-erat. Salah satu lelaki yang tampak berusia paruh baya melangkah maju. Wajahnya penuh kepalsuan, senyumnya dibuat-buat. "Ayah," katanya dengan suara lantang, "kami sangat merindukanmu. Kami kira ayah sudah tiada. Betapa bahagianya kami bisa menemukan ayah kembali." Namun Tuan Ibrahim hanya menatap tajam. Matanya yang tua namun penuh wibawa membuat lelaki itu terdiam sesak. "Jangan panggil aku ayah," ucapnya tegas. "Kalian adalah orang-orang yang membuang darah dagingnya sendiri demi harta." Warga desa terperangah mendengar kalimat itu. Mereka sadar, inilah saat yang sebenarnya, saat kebenaran diungkap di hadapan semua orang. Seorang perempuan muda, yang ternyata cucu Tuan Ibrahim, maju dengan air mata buatan di pipinya. "Kakek, kami menyesal. Kami hanya ingin memperbaiki hubungan. Tolong jangan tinggalkan kami." Arman yang mendengar itu merasakan ketegangan semakin memuncak. Tangannya berkeringat, jantungnya berdetak keras. Ia tahu, kata-kata manis keluarga itu hanyalah selubung. Di baliknya ada niat merebut kembali harta yang kini secara sah sudah diakui sebagai milik Tuan Ibrahim. Warga desa saling berbisik, sebagian menatap sinis keluarga yang datang dengan kemewahan, sementara yang lain berdecak kagum melihat keberanian Tuan Ibrahim menolak mereka. Angin bertiup kencang, dedaunan bergemerisik, seolah alam pun menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketegangan semakin terasa. Warga desa berdiri melingkar, menyaksikan pertengkaran yang tak terhindarkan. Keluarga Tuan Ibrahim berusaha menahan amarah, namun keserakahan mereka sulit ditutup-tutupi. Lelaki paruh baya yang tadi bicara maju selangkah, suaranya meninggi. "Ayah, kami adalah darah dagingmu. Harta itu seharusnya milik kami. Bagaimana mungkin seorang anak yatim dari desa miskin ini bisa menjadi pewaris tunggalmu?" Ia menunjuk Arman dengan tatapan penuh penghinaan. Arman menunduk, menahan perasaan. Ia ingin menjawab, namun Tuan Ibrahim lebih dulu membuka suara. "Kalian sudah membuangku seperti sampah. Kalian membelengguku di tempat gelap selama puluhan tahun, hanya agar harta jatuh ke tangan kalian. Dan sekarang, setelah aku bebas, kalian berani datang menuntut warisan." Suasana mendidih. Warga desa mulai berteriak. "Betul itu. Kami sendiri yang menyaksikan Arman membebaskan beliau," teriak seorang bapak tua. "Anak itu tulus, berbeda dengan kalian yang serakah," sahut yang lain. Perempuan muda yang berpura-pura menangis tadi segera menunjukkan wajah aslinya. Senyumnya menyeringai dingin. "Baiklah, kalau begitu kami akan melawan. Harta ini tetap akan kami rebut, meski dengan cara apapun." Warga desa bergemuruh. Sebagian takut akan keributan besar, sebagian lagi berani berdiri di belakang Tuan Ibrahim dan Arman. Arman merasakan darahnya berdesir. Tubuhnya gemetar, namun ia tidak mundur. Ia berdiri tegak di samping kakek itu, menatap keluarga serakah yang berdiri di hadapannya. Dalam hati ia berdoa, semoga Allah memberinya kekuatan. Tuan Ibrahim mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua tenang. "Jika kalian ingin harta, kalian akan berhadapan bukan hanya denganku, tapi juga dengan anak ini dan seluruh desa yang menjadi saksi." Suasana membeku. Semua orang menahan napas. Pertarungan antara keserakahan dan ketulusan tampak semakin dekat, menunggu saat meledak kapan saja. Langit sore mulai meredup, sinar matahari yang temaram menambah suasana semakin mencekam. Di halaman rumah kepala desa, dua kubu kini saling berhadapan. Di satu sisi, keluarga Tuan Ibrahim dengan wajah garang dan penuh ambisi. Di sisi lain, Tuan Ibrahim, Arman, dan warga desa yang berdiri teguh mendukung kebenaran. Lelaki paruh baya yang sejak awal paling lantang melangkah maju. Suaranya bergetar oleh amarah. "Kami tidak akan pergi tanpa membawa harta ini. Semua tanah, rumah, dan perusahaan adalah milik keluarga kami, bukan milik bocah miskin yang baru ditemui."
Warga desa mulai bersorak, menolak keserakahan itu. Beberapa pemuda maju ke depan, siap menghadang jika mereka berani berlaku kasar. Suasana panas, hanya menunggu percikan kecil untuk berubah menjadi keributan besar. Arman yang berdiri di samping Tuan Ibrahim merasakan kakinya lemas. Namun ia berusaha kuat, menatap keluarga itu dengan berani. Aku tidak menginginkan harta ini untuk diriku sendiri, katanya dengan suara lantang. Aku hanya ingin menjaga amanah kakek yang telah mempercayaiku. Jika kalian ingin merampasnya, berarti kalian tidak hanya melawan aku, tapi juga melawan semua kebaikan yang selama ini diabaikan. Kata-kata itu menggema di antara kerumunan. Warga desa bersorak mendukung, semangat mereka semakin berkobar. Tuan Ibrahim kemudian berdiri dengan tegap, meski tubuhnya rentah. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dengarlah semua. Harta ini sah menjadi milik Arman. Aku yang memberikannya, bukan karena dia keturunan darahku, tapi karena dia memiliki hati yang jauh lebih murni daripada kalian yang lahir dari rahimku sendiri. Jika kalian menantang keputusan ini, berarti kalian menantang aku secara langsung. Keluarga serakah itu saling pandang. Wajah mereka merah padam, terpojok di hadapan warga yang jumlahnya jauh lebih banyak. Senyum sinis yang tadi mereka tunjukkan perlahan menghilang, berganti dengan kegelisahan. Ketegangan mencapai puncaknya. Semua orang menunggu, apakah keluarga itu akan benar-benar berani melawan, atau mundur dengan rasa malu. Angin berembus kencang, dedaunan berjatuhan, seolah alam pun ikut menahan napas menunggu akhir dari pertarungan batin ini. Hening menyelimuti halaman rumah kepala desa. Semua mata tertuju pada keluarga Tuan Ibrahim yang kini berdiri kaku, seolah kehilangan kata-kata. Warga desa menatap mereka dengan tatapan tajam, penuh penolakan. Lelaki paruh baya yang sejak tadi paling vokal mencoba kembali bersuara, namun suaranya bergetar. Ayah, kami hanya ingin menebus kesalahan. Tuan Ibrahim menggeleng pelan. Kesalahan yang kalian buat bukan hal kecil. Kalian mengikatku dengan rantai, meninggalkanku di tempat sepi, dan berharap aku mati perlahan. Itu bukan kesalahan, itu adalah dosa besar yang kalian lakukan demi harta. Kata-kata itu menusuk jantung semua orang yang hadir. Warga desa semakin yakin, keserakahan keluarga ini memang tidak bisa dimaafkan begitu saja. Perempuan muda yang tadinya menangis pura-pura kini menunduk, wajahnya pucat pasi. Ia tak sanggup menatap kakeknya sendiri. Kakek, maafkan kami, ucapnya lirih. Namun Tuan Ibrahim menatap lurus ke arah mereka. Aku sudah memaafkan. Tetapi jangan harap aku akan mengembalikan warisan ini pada kalian. Hati yang penuh keserakahan tidak layak mengurus harta, karena hanya akan menimbulkan kehancuran. Sorak warga desa pun meledak. Mereka bersorak mendukung keputusan itu. Beberapa pemuda maju, membuat keluarga serakah itu mundur beberapa langkah. Arman berdiri tegak, meski hatinya masih berdebar kencang. Ia menatap satu persatu wajah keluarga itu, menyadari bahwa kekuatan bukan hanya datang dari harta atau kedudukan, tetapi dari ketulusan yang didukung banyak hati. Akhirnya, dengan wajah penuh malu, keluarga Tuan Ibrahim mundur. Mereka kembali masuk ke dalam mobil-mobil mewahnya. Deru mesin terdengar keras, lalu rombongan itu meninggalkan desa dengan penuh amarah bercampur kekalahan. Warga desa bersorak lega. Suara mereka bergema di langit sore. Tuan Ibrahim menepuk bahu Arman, matanya berkaca-kaca. Kau sudah melihat sendiri, nak. Keserakahan akan kalah melawan hati yang tulus. Inilah alasan aku memilihmu. Arman menunduk, matanya ikut berair. Dalam hatinya ia bersyukur kepada Allah yang telah memberinya kekuatan melewati ujian besar ini. Hari-hari berlalu setelah peristiwa menegangkan itu. Desa kecil di Jawa Tengah kini hidup dengan suasana baru. Nama Arman semakin harum, bukan hanya karena ia menjadi pewaris seorang miliarder, tetapi karena sikapnya yang tetap sederhana dan rendah hati. Tuan Ibrahim tinggal bersama Arman, menikmati masa tuanya dengan tenang. Setiap sore,
Mereka duduk di beranda rumah, memandang sawah yang menghijau, sambil berbicara tentang kehidupan. Warga desa sering datang, bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk bersilaturahmi dan belajar dari pengalaman mereka. Arman tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia bersekolah, membantu tetangga, dan tidak pernah menolak jika ada yang membutuhkan pertolongan. Ia tahu, harta yang diwariskan padanya bukanlah tujuan hidup, melainkan amanah besar yang harus dijaga. Suatu malam, ketika bintang bertaburan di langit, Tuan Ibrahim menatap Arman dengan mata yang teduh. "Nak, ingatlah baik-baik. Warisan terbesar bukanlah emas, tanah, atau perusahaan. Warisan terbesar adalah ketulusan hati dan keberanian untuk berbuat baik. Itulah yang membuatmu berbeda dari semua orang yang pernah kukenal." Arman terdiam, merasakan kata-kata itu menancap dalam di hatinya. Ia mengangguk pelan, berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga amanah itu seumur hidupnya. Dan sejak saat itu, cerita tentang anak yatim dari desa kecil yang menjadi pewaris tunggal miliarder menyebar ke berbagai tempat. Bukan sebagai kisah tentang kekayaan, tetapi sebagai pelajaran bahwa ketulusan, keberanian, dan doa kepada Allah mampu mengubah jalan hidup seseorang dengan cara yang tak pernah disangka-sangka.